wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Aceh Barat ingin melakukan coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, supervisor, coach, dan coachee. Saya Hasanuddin dari SMP Negeri 1 Waila Timur. Saya Zulkifli Wahab dari SMA Negeri 1 Waila. Saya Ulfa Filina dari SMP Negeri 2 Wela. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Ulfa. Waalaikumsalam, Pak Hasan. Katanya hari ini mau melakukan coaching ya bersama Pak Zul. Iya, Pak, benar sekali. Ibu sudah siap? Alhamdulillah sudah siap. Sudah membuat rubrik penilaian? Sudah. Oke, baiklah. Itu Ibu ya. Ya. Oke. Nanti ketika proses coaching dimulai, saya akan mencatat beberapa hal. Ya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu capai nantinya? Saya nanti akan menanyakan kabar coaching. Kompetensi Oke. dalam proses coaching ini yang ingin saya tanyakan adalah menanyakan kabar coaching, menggali yang ingin dibahas oleh coaching sehingga coaching bisa memilih solusinya sendiri. Dan saya akan memastikan solusi-solusi dari coaching itu bisa berjalan di hasil nyatanya. Seperti itu. Oke, berarti Ibu Ulfa dan Pak Zul sudah siap ya untuk melakukan coaching. Oke, baik. Karena Ibu Ulfa dan Pak Zul sudah siap untuk melakukan coaching pada hari ini, Ya. sesuai kebutuhan, saya akan mengobservasi proses yang nantinya akan berjalan. Gitu. Ibu Ulfa sebagai coach, Ya. Pak Zul sebagai coaching, dan saya sebagai supervisor. Jadi menurut Ibu, indikator apa yang ingin Ibu fokuskan nanti ketika proses coaching berlangsung? Saya ingin Bapak lebih fokus mengobservasi saya dalam kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot, Pak, daripada kompetensi lainnya. Seperti itu. Oke, baiklah. Jadi Ibu nanti bisa membedakan antara coach dan coaching. Iya. Coach itu dia tidak berbicara banyak, sedangkan coaching dia biarkan dia berbicara banyak dan dia yang mendapatkan solusi dengan dirinya sendiri. Baiklah, karena waktu kita terbatas Ibu, nanti coaching berlangsung, saya hanya memperhatikan di balik layar. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Apa Pak. kabar Pak Hasan? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah kita bisa duduk hari ini berdasarkan apa yang Bapak sampaikan kepada saya beberapa hari yang lalu, bahwa Bapak ingin berdiskusi dengan saya ya Pak. Iya betul, Pak. Mungkin Pak Hasan ada permasalahan apa yang sedang dihadapi, diceritakan pada saya hari ini Pak. Jadi gini, Pak, saya kan semester ini di sekolah kena ngajar mapel IPS. Ya. Murid saya itu satu kelas banyak, Pak. Oh, Nah, gitu, Pak. ada 35. Terkadang saya repot gitu, Pak. Ada yang lari-lari, ada yang jambar rambutnya, ada yang teriak-teriak. Saya nggak mampu mengatur mereka, Pak. Oh gitu ya. Nah, jadi gimana, Pak ya? Jadi selama ini apa yang sudah Bapak lakukan ketika menghadapi masalah ini bagaimana? Awalnya saya marah, Pak. Wajar, Pak ya, manusia. Saya marah, saya nasihati mereka. Saya panggil ke ruangan saya orang-orang ataupun anak-anak yang bermasalah, saya panggil Oh, face to face gitu, Pak. Face to face, kamu kenapa begini? Kenapa kamu buat onar di kelas saya? Ada juga saya buat segitiga restitusi, tapi juga belum berhasil, Pak. belum mempan ya. Iya, betul, Pak. Jadi bagaimana perasaan Bapak ketika menghadapi hal ini, Pak? Saya terkadang marah, sedih, kecewa. Kadang juga saya merasa gagal jadi guru, Pak. Jadi bingung saya, Pak. Ya. Jadi apa yang menjadi tujuan Bapak berdiskusi kita hari ini, Pak? Tujuan saya satu, Pak, beban saya nggak terlalu besar, nggak terlalu berat. Saya bisa share ke Bapak. Kemudian saya bisa menemukan solusi saya dari masalah tersebut, Pak. Oh, gitu. Jadi apa sadar Bapak tentang belajar baik di depan, di dalam kelas? Mungkin ada sandarnya ada, Pak.
mungkin saya kurang bisa mengatur Pak ya. Oh gitu. Kurang mengatur, saya juga masih terfokus sama diri saya gitu. Oh. Baik Pak, berarti kita memang guru Pak memang banyak permasalahan yang kita hadapi Pak. Iya betul Pak. Memang kita harus mencari solusinya ya Pak kan. Setiap permasalahan pasti ada solusinya Pak. Jadi kira-kira sudah ceritakan sedikit tentang kelas yang sudah mendengar kira-kira solusi dari Bapak. Jadi bagaimana untuk menghadapi masalah ke depannya. Jadi yang pertama Pak, saya akan berdiskusi dan berkoordinasi dengan wali kelas. Nah, saya panggil wali kelasnya, kita diskusi. Saya catat nama anak yang bermasalah di kelas saya tanyakan apakah anak ini bermasalah sama wali kelasnya dan pandangan wali kelas tersebut bagaimana. Nah, jadi kira-kira kondisi koordinasi Bapak dengan pihak baik kelas, dengan guru dan tidak memberikan dampak yang signifikan Pak. Jadi misalnya saya sudah ke wali kelas tapi belum ada hasil Pak, belum berdampak gitu kan. Saya akan koordinasi dengan orang tua wali kelas dengan cara saya menghubungi wali kelas, minta dipertemukan dengan orang tuanya ataupun wali siswa, dan saya akan berhubungan langsung dengan orang tua murid tersebut. Bagus sekali berarti solusi yang Bapak ingin lakukan ke depannya. Jadi menurut Bapak berapa pentingkah yang harus Bapak lakukan seperti yang sudah Bapak utarakan tadi Pak? Menurut saya Pak, penting sekali Pak ya, sangat penting. Karena kan pendidikan itu bukan hanya dari saya Pak, dari guru. Tetapi pendidikan itu dari wali kelas, guru, orang tua, lingkungan. Anak itu kan Pak seperti kertas Pak ya. Nah, jadi dia ada coretan-coretan dari luar, maka saya harus tahu gitu Pak. Jadi berarti menurut Bapak hal itu sangat penting Pak ya? Iya betul Pak. Kemudian terkait dengan kegiatan diskusi kita hari ini Pak, di mana Bapak sudah bercerita dan menemukan solusi. Lalu bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah perasaan saya lega Pak, sedikit lega. Nah mudah-mudahan saya bisa mampu untuk menjalankan dan saya bisa lepas dari masalah ini Pak. Alhamdulillah menurut Bapak, apakah tujuan diskusi kita hari ini sudah tercapai sekarang Pak? Alhamdulillah sudah Pak. Baik, untuk aksi nyatanya akan solusi yang Bapak utarakan tadi, yang Pak sampaikan tadi, adalah komitmen kita hari ini bagaimana nih Pak? Alhamdulillah saya akan menjalankan aksi nyata ataupun solusi yang saya utarakan sebelumnya dengan terperinci. Saya coba dulu Pak. Selanjutnya nanti saya akan koordinasi ke Bapak kembali gitu Pak. Bagus sekali atas komitmen yang Bapak utarakan. Semoga yang kita lakukan hari ini, diskusikan hari ini juga bermanfaat ya Pak. Iya Pak. Untuk semuanya dan tetap saling berbagi, siap untuk bertempur ya Pak kan. Jadi sekian Pak Hasan diskusi kita hari ini. Oh iya Pak, siap. Kebetulan ya, ini pun sudah selesai. Istirahat mungkin ya Pak kan. Iya Pak. Jadi ada jam masuk lagi nanti Pak. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak mengganggu waktunya. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan atas apa yang saya utarakan tadi. Mohon maaf atas mengganggu waktunya Pak. Terima kasih Pak. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ulfa. Apa kabar hari ini? Bapak ya, baik alhamdulillah. Wah, alhamdulillah hari ini Ibu sudah datang ke ruangan saya. Seperti pertemuan yang lalu, sepertinya ada yang ingin dibicarakan ya? Iya Pak. Saya ada sedikit masalah nih Pak di kelas 7 dalam bahasa Inggris ya Pak ya. Saya menemukan agak berkendala dalam mengajar nih Pak, karena sejumlah siswa di sana di kelas saya ini agak sulit diatur Pak. Jadi banyak siswa suka mengganggu temannya, ambil pulpen, terkadang ada yang gak bisa diam dan suka jalan-jalan. Itulah keresahan saya Pak ya di kelas 7 tadi. Baik Ibu Ulfa, seperti apa yang Ibu Ulfa ceritakan, apakah sudah pernah dilakukan sesuatu
Sebelumnya saya sudah melakukan seperti menasihati anak-anak seperti Pak. Jadi saya juga pernah ngomong sama wali kelasnya, kemudian saya juga sudah melakukan segitiga restitusi dengan anak. Oke, baik. Bagaimana perasaan Ibu Ulfa menghadapi masalah tersebut? Ya pastinya kurang nyaman ya Pak ya. Jadi saya merasa saya ini kurang apa ya? Kurang bagus dalam mengajar. Jadinya kan terbawa ke dalam ke kelas-kelas lainnya, jadi seperti itu. Oke, baik. Jadi tujuan Ibu Ulfa melakukan diskusi ataupun coaching kali ini apa sih, Ibu? Saya ingin mencoba mengangkat masalah ini Pak ya. Mungkin bisa menemukan solusi dari masalah saya seperti itu. Oke. Mungkin Ibu Ulfa ada standar nggak dalam mengajar, bagaimana mengajar yang baik terkait masalah tersebut? Ya tentunya saya ingin mengajar di kelas yang nyaman Pak ya. Jadi anak-anaknya itu tertib. Saya juga ingin membentuk karakter yang baik pada mereka seperti itu. Jadi kan belajarnya tuh tenang, nyaman. Jadi pelajaran semuanya bisa masuk ke dalam mereka, ke dalam pikiran mereka. Jadi saya ingin itulah Pak, mendukung saya. Mereka dalam kelas itu bisa mendukung saya mengajar di kelas. Baik. Itulah hidup Ibu ya. Terkadang kita ada naik dan turun. Begitu juga dengan mengajar. Seorang guru kan penuh dengan lika-liku Ibu ya, pasti. Tetapi di sini mungkin Ibu merasakan masalah tersebut. Kira-kira apa sih solusi dari Ibu dengan masalah tersebut? Saya sudah melakukan koordinasi Pak ya, sudah coba melakukan koordinasi dengan wali kelas juga dengan guru BK-nya. Kemudian Bu Ulfa, namanya hidup Bu Ulfa ya. Terkadang kita ada di atas, ada di bawah. Begitu juga dengan kehidupan guru, pasti ada masalahnya. Tapi Ibu Ulfa, dari apa yang Ibu Ulfa ceritakan tadi, kira-kira solusi dari Ibu Ulfa sendiri untuk menghadapi masalah tersebut apa sih? baik Pak, jadi saya sudah coba Pak ya, harus coba berkoordinasi dengan dengan wali kelas, juga dengan guru-guru BK yang lainnya. Jadi saya ingin menanyakan mengapa anak-anak ini punya masalah seperti berkeliaran di kelas tadi ya, susah diam. Nah, saya melakukan diskusi juga untuk menemukan jalan-jalan keluar dengan wali kelas juga, dengan guru-guru lain juga saya lakukan. Kemudian saya juga sudah berusaha melakukan koordinasi dengan anaknya langsung. Saya menanyakan langsung kepada mereka, mungkin ada sesuatu yang kurang dari saya seperti itu Pak. Oke, dari koordinasi tersebut Ya. kira-kira sudah berdampak positif kah Ibu? Berdampak sudah, tapi tidak terlalu signifikan ya Pak ya. Oke. Jadi saya sepertinya akan berencana melakukan koordinasi juga dengan wali murid, mungkin dengan orang tua murid Pak. Atau juga saya berusaha untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas dengan lebih menyenangkan, mungkin dengan proses ada gamesnya mungkin seperti itu, atau dengan media-media yang interaktif seperti itu ya. Oke, baiklah. Dari apa yang Ibu ceritakan tadi, dari koordinasi yang sudah dilakukan, menurut Ibu seberapa pentingkah hal tersebut dilakukan? Sangat penting Pak, soalnya ini kan untuk membentuk karakter mereka. Iya. Jadi diperlukan kolaborasi antara wali kelas, guru-guru lain dan juga wali murid. Jadi sangat penting Ibu ya. Iya. Oke, alhamdulillahnya Ibu sudah mengetahui solusi yang akan dilakukan Iya. ke depannya. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu saat ini? Lega ya Pak ya, lega. Jadi agak terbuka sedikit wawasan saya apa yang akan saya lakukan ke depannya. Jadi lebih ringan, bisa melihat ke depan apa yang akan saya rencanakan, sehingga bisa membuat proses pembelajaran saya di kelas lebih baik. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa Ibu lakukan. Menurut Ibu seberapa yakin Ibu bisa melakukan aksi tersebut? Sekitar 80% saya yakin bisa berjalan Pak ya. Mudah-mudahan Ibu ya. Iya. Oke,
apa yang Ibu sudah katakan tadi mudah-mudahan menjadi komitmen untuk dilakukan. Semoga yang kita diskusikan ini bermanfaat ya Ibu ya, dan tetap saling berbagi. Saya tunggu kabarnya ke depan Ibu. Nah, Ibu bisa kembali lagi ke saya tunggu perkembangannya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak ya atas arahan dan ya terima kasih banyak Pak Hasan atas arahannya. Baiklah, pokoknya Ibu Ulfa jangan sungkan kita melakukan coaching ini kapanpun Ibu mau. Ada perkembangan yang ingin disampaikan, bisa langsung hubungi saya atau langsung ke ruangan saya. Jadi Ibu Ulfa saya mohon pamit karena sudah ditunggu sama kepala dinas. Iya baik Pak. Demikian Ibu Ulfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana proses coachingnya tadi Ibu? Alhamdulillah Pak, berjalan sangat lancar ya. Pak Zul juga sebagai coach sudah terbuka menceritakan permasalahan beliau yang beliau hadapi di sekolah, kemudian menyampaikan tujuan pertemuan atau diskusi tadi, dan juga pembahasan mengenai apa dan solusi yang beliau temukan sendiri juga sudah terlaksana. Dan insya Allah beliau akan segera melaksanakan aksi nyatanya Pak. Sangat menarik tadi Ibu ya. Kurang lebih proses coaching berjalan hampir 30 menit Ibu ya, panjang sekali. Dari proses coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang sudah berkembang Ibu? Insya Allah semua kompetensi sudah berkembang Pak. Iya. Tapi lebih berkembang pada pertanyaan berbobot tadi saya rasa. Oke. Dan kesadaran penuh juga ya Pak, saya jadi terbuka, saya jadi lebih menyimak. Jadi kan membiarkan coach itu menyelesaikan masalah sendiri. Oke. Menarik sekali Ibu ya. Jadi saya di balik layar sudah mencatat ada beberapa, saya lihat sudah bagus, tetapi proses coaching ini Bu semakin sering dilakukan akan semakin halus, akan semakin mulus, dan solusi-solusi yang diutarakan tadi itu semakin tajam dan mengarah kepada masalah tersebut. Tetapi ada beberapa catatan Ibu dari proses coaching tadi. Saya sempat melihat Pak Zul sebagai coach sedikit ragu dengan solusi yang dia utarakan. Dan di situ pada kesempatan pertama sepertinya Ibu Ulfa sebagai coach tadi sempat ingin memberikan solusi, tetapi sepertinya Ibu Ulfa langsung teringat, oh posisi saya sebagai coach. Nah itu harus diwaspadai karena coach itu dia tidak pernah menyampaikan solusi. Kalau dari saya itu ya. Untuk selanjutnya mudah-mudahan apa yang sudah dijalankan dan Ibu sebagai coach bisa terus mengasah diri, karena ini kan proses coaching bukan sekali dua kali Bu, terus dilaksanakan. Begitu juga dengan coachingnya, jangan terus melepas diri Ibu gitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak ya atas arahan dan masukan dari Bapak. Oke, nanti saya akan emailkan hasil rubrik ini. Saya buat PDF dari Google Form. Nanti Ibu perhatikan catatan observasi apa yang sudah saya konten, apa kelemahan Ibu sebagai coach. Tetapi saya di sini sudah melihat kemampuan Ibu Ulfa sebagai coach sudah oke, di mana Ibu Ulfa sudah yakin dan sudah menjadi yakin, sudah mantap untuk mengarahkan coachingnya dalam masalah tersebut. Dan walaupun di awal ingin membagikan solusi, tapi Ibu Ulfa menahan diri, mengkontrol, itu bagus, saya suka sekali. Mudah-mudahan semakin sukses ke depannya. Saya tunggu kabar baiknya. Terima kasih banyak Bapak. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.